Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Junaidi M. Hum dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Boleh di next slide. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9, yang pertama ada saya sendiri Septia Femila Putri, rekan saya Lutfiatul Hasanah, dan ada lagi Dila Efriana, ada Farhan Sapikri, dan satu lagi ada Sidan Indra. Boleh di next. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan membahas model-model ketahanan nasional, yang kedua ada asas-asas ketahanan nasional, yang ketiga ada sifat-sifat ketahanan nasional, yang keempat ada tujuan ketahanan nasional, yang kelima ada ancaman ketahanan nasional, yang keenam ada solusi ancaman ketahanan nasional, dan yang terakhir ada pembinaan ketahanan nasional. Boleh di next? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya izin melanjutkan tentang model-model ketahanan nasional. Model ketahanan nasional ini jika melihat konsep dari ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasional. Nah, di konsep ketahanan nasional ini tentu sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan nasional secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, ketahanan nasional ini bisa dikatakan gambaran dari sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliput yang ada tiap-tiap aspek kehidupan ini kan berbeda-beda gitu ya. Setiap perubahan gitu ada berseiring berjalannya waktu itu kan pasti kan berbeda-beda sehingga menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan agak sulit untuk dipantau. Model-model ketahanan nasional ini ada 4. Yang pertama ada model Astagrata. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan juga budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Lalu ada model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif, kualitatif dengan jumlah gatra cukup banyak. Bila model Lemhanas berevolusi dari pengalaman empiris, perjalanan, dan perjuangan bangsa, maka model ini dibuat secara analitis. Lalu ada model Alfred Thayer. Model ini mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai letak geografi, terus ada kekayaan alam, dan juga konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya, dan juga dilihat dari jumlah penduduknya. Yang terakhir ada model Klein. Klein ini melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalam persepsi atau sistem penangkalan dari negara lain. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Seperti yang kita ketahui bahwa kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu maupun masyarakat dan juga suatu kelompok. Sehingga asas ini menjadi asas pertama yang ada di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung.
Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada dan berjalan berdampingan dalam kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam implementasi ketahanan nasional. Nah, yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Yang ketiga ada azas mawas keluar dan ke dalam. Azas kehidupan nasional merupakan perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Melalui proses interaksi tersebut dapat menimbulkan dampak, yaitu dampak yang baik maupun dampak yang buruk, sehingga membutuhkan sikap yang mawas baik dari dalam maupun keluar. Nah, mawas ke dalam ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai kemandirian dan proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Sedangkan untuk mawas keluar itu memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri, serta menerima kenyataan akan ketergantungan interaksi dengan dunia internasional. Nah, untuk yang terakhir ada azas kekeluargaan. Azas yang memiliki sifat keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan untuk menjunjung tinggi asas kekeluargaan ini berarti mengakui adanya perbedaan dan menerima dengan lapang dada. Kenyataannya azas ini terus dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan yang dijaga dari konflik yang bersifat destruktif atau tidak merusak. Boleh di next slide. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri merupakan ketahanan nasional yang memiliki arti sifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, yaitu bersifat dinamis, memiliki arti bahwa ketahanan nasional bersifat tidak tetap atau fleksibel yang bergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan juga negara, serta juga kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya, yaitu kondisi internasional. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan pembahasan sifat-sifat dari ketahanan di poin ketiga, yaitu manunggal. Manunggal berarti ketahanan nasional yang memiliki sifat integratif, di mana dalam hal itu diartikan sebagai terwujudnya suatu kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada poin keempat, yaitu berwibawa. Berwibawa artinya ketahanan nasional memiliki sifat yang dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang nanti diperhitungkan oleh pihak lain sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Wibawa merupakan bentuk hasil pandangan yang sifatnya manunggal. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya.
Lalu poin kelima itu ada konsultasi dan kerjasama. Mengandung arti bahwa ketahanan nasional memiliki konsepsi yang tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Silakan di next slide. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan ketahanan nasional. Umumnya ketahanan nasional memiliki tujuan utama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, hingga mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan sadar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional adalah suatu upaya dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Seperti berikut, yaitu poin pertama, ketangguhan, yang berarti kekuatan yang dimiliki seseorang hingga mampu bertahan dan mengatasi beban yang dipikulnya. Lalu ada keuletan, artinya usaha giat yang dilakukan secara kontinu dan konsisten dalam menggunakan kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu ada identitas, arti ciri khas dari suatu bangsa atau negara yang dapat dilihat secara keseluruhan, di mana negara diartikan sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah berkependudukan, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta peran internasionalnya. Lalu ada integritas, yang berarti kesatuan yang menyeluruh salah kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari unsur sosial, ilmiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Lalu ada ancaman, artinya itu suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan usaha yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Lalu yang terakhir ada hambatan dan gangguan. Artinya suatu usaha yang berasal dari luar maupun dari dalam memiliki sifat dan tujuan melemahkan atau menghalangi secara tindak konsepsional. Silakan di next slide. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Ancaman ketahanan nasional. Ada beberapa macam ancaman diantaranya ini. Yang pertama adalah peran aktif masyarakat yang kurang. Nah, untuk dapat menjadikan sebuah negara kuat dalam pertahanan dan keamanan, bukan hanya berasal dari kemampuan aparat penegak hukum dan aparat pertahanan negara saja, namun juga ada kebutuhan untuk menjadikan masyarakat atau warga negara memiliki peran aktif terhadap hal tersebut. Peran aktif masyarakat yang kurang ini menjadi salah satu bentuk hambatan dalam sebuah negara untuk dapat memiliki pertahanan dan keamanan kondusif dan terjamin. Yang kedua ini adalah kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif ini adalah suatu hal yang mengancam suatu negara. Peran dan fungsi Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga kondisi ekonomi suatu negara. Nah, yang ketiga ini adalah ancaman dari negara lain. Di era modern ini, bentuk ancaman dari negara lain bukan secara langsung, namun dari berbagai manuver politik dan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara dalam berbagai ancaman politik. Nah, yang keempat ini adalah pemberontakan. Pemberontakan dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai hal di mana muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kelompok tertentu terhadap pemerintah negara sehingga memiliki keinginan untuk mendirikan pemerintah sendiri. Dampak pemberontakan APRA ini menjadi salah satu contoh bagi ancaman negara. Nah, yang terakhir adalah bencana yang terjadi pada suatu negara. Bencana yang terjadi pada suatu negara juga dapat bertindak sebagai pertahanan dan keamanan negara tersebut. Bencana alam maupun bentuk bencana lainnya akan menjadi kondisi yang dapat mencegah dan mengatasi keamanan suatu negara sehingga dapat
penanggulangan harus tepat dan benar. Next. Solusi ancaman ketahanan nasional. Berdasarkan ancaman ketahanan nasional yang saya jelaskan sebelumnya, tentu harus mengambil upaya yang baik dan sesuai untuk mengatasi dan meminimalisir ancaman negatif yang muncul dari globalisasi ataupun hal lain yang dapat mengancam ketahanan nasional. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional di era saat ini. Yang pertama ini kita harus selektif dalam membaca atau menerima berita dan tidak terlalu terpengaruh dengan berita di sosmed, karena pada era globalisasi setiap orang bisa menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Bisa jadi orang yang disebarkan adalah berita bohong atau hoax. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa menyaring budaya yang masuk. Kita harus memilih yang cocok dengan bangsa Indonesia yang dapat mengembangkan diri seperti disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah mencintai dan membeli produk Indonesia agar produk lokal tidak kalah saing dengan produk luar dan membantu perekonomian nasional. Yang keempat adalah menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun kita berada. Yang kelima adalah tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, dan budaya. Yang keenam adalah menjaga dan mencintai alam. Yang ketujuh adalah menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Apalagi sekarang ini kan kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu menjaga 5M. Yang terakhir adalah bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pembinaan ketahanan nasional. Jadi, pembinaan ketahanan nasional adalah suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan, strategi, dan rencana kegiatan guna mewujudkan dan meningkatkan daya kekebalan dan daya kembang, daya tangkal atau daya kena sedemikian rupa, sehingga nantinya dicapai kondisi keamanan dan kesejahteraan yang memadai dalam sistem kehidupan nasional agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Pada hakikatnya, pembinaan ketahanan nasional ditujukan untuk memberikan kemampuan atau daya mampu pada sistem kehidupan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan ketahanan nasional juga merupakan pembinaan sistem kehidupan nasional. Pembinaan ketahanan nasional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan dalam bidang keamanan, pertahanan, dan inteligensi nasional. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga nanti ke depannya mampu mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Yang ketiga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga memperkuat ideologi nasional dan kebangsaan serta pengembangan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang keempat ada penguatan hubungan antar negara dan masyarakat, termasuk juga membangun spirit nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Peningkatan yang kelima yaitu peningkatan kualitas infrastruktur nasional, termasuk sarana dan prasarana pertahanan, keamanan, dan intelijen. Selain itu, pembinaan ketahanan nasional juga melibatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan nasional saling terintegrasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun sistem kehidupan nasional yang kuat dan tangguh. Oke, next. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami dari kelompok 9 memohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung kita bahas di dalam perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.